Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Berjumpa lagi dengan saya di Mr. D Channel, channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Salah satunya adalah cara merubah arus lampu Yamaha Vazio dari AC ke DC. Sebenarnya pada motor saya ini sudah saya ubah ya, inputnya sudah DC dengan mengganti tombol headlampnya menggunakan tombol 3 titik punya Aerox. Tetapi ada kelemahan ya, ternyata karena mungkin saklar ini adalah saklar yang kualitasnya biasa-biasa saja, sehingga ketika terkena air hujan ataupun habis dicuci dia konek-konek sendiri, lampu sering hidup mati sendiri. Jadi untuk saklar yang ini akan saya kembalikan ke saklar standarnya, saklar bawaannya. Yang di kiri hanya untuk menghidupkan jauh dan dekat saja. Kemudian untuk on off-nya akan saya pasang pada saklar ISS ini. Jadi fungsi ISS akan saya matikan dan fungsinya akan saya rubah menjadi tombol on off lampu. Kemudian keluarnya masuk sebagai input lampu jauh dan dekat. Dan di sini nanti akan saya buatkan rangkaian kabelnya, ya. Inputnya melalui arus plus dari flasher, ya, input flasher yang kita cabang menjadi input on off lampu. Ya. Jadi lampunya secara otomatis langsung DC, sudah DC karena ngambil inputnya dari arus plus, arus aki plus yang sudah melewati kunci kontak. Dan di sini nanti tidak akan merusak kabel, perkabelan tidak akan dirusak. Ya, tidak menggunakan sistem kupas, tapi akan saya buatkan konektor. Ya, jadi konektornya yang mau masuk ke flasher kita buat sambungannya lagi menggunakan konektor yang sudah dimodifikasi sehingga nanti ada satu kabel keluar yang menjadi input on off lampu. Dan ini lampu saya sudah saya upgrade menjadi menggunakan lampu bilet, juga ada tambahan lampu D2 laser yang inputnya semua ngambil dari arus plus yang sudah melewati kunci kontak yang akan dialirkan ke flasher. Kenapa saya ambil dari flasher? Karena sikringnya flasher atau lampu sein dan hazard itu ada sendiri ya. Jadi sikring sinyal 2 itu fungsinya hanya untuk flasher, menuju ke flasher, sehingga ketika ada terjadi konsleting yang bermasalah hanya pada lampu sein dan hazard saja, tidak mengganggu kinerja kelistrikan yang lain. Dan berikut ini adalah skema modifikasi kabelnya. Kita ibaratkan ini adalah dua kabel yang menuju ke flasher. Yang satu adalah inputnya itu dari arus plus setelah melewati kunci kontak. Kemudian yang kabel satunya adalah output dari flashernya itu sendiri, sama arus plus juga, tapi sudah dibuat kedip-kedip, putus nyambung, karena flasher itu memang fungsinya untuk ke lampu sein. Cabut soket yang menuju ke flasher, kemudian kita buatkan sambungan dari soket lagi, dan satu kabel inputnya itu yang tidak berkedip-kedip ya, kita keluarkan ya, kita modifikasi ya, kita dari konektornya itu kita buat cabang kabel yang menuju ke saklar on off ya, sebagai input. Jika kita menggunakan saklar ISS itu ada 2 pin ya. Yang satu adalah inputnya itulah yang kita ambilkan dari satu kabel yang menuju ke flasher. Kemudian kabel satu sebagai outputnya menuju ke saklar sebelah kiri, yaitu saklar jauh dan dekat. Untuk input itu posisinya ada di tengah. Sedangkan untuk jauh dan dekat ya bisa Anda pastikan menggunakan tes pen DC.
Tapi nanti pada pemasangan kabel ada, nanti sudah saya cari menggunakan tespen DC. Yang jelas input di tengah, kemudian yang di pinggir kanan dan kiri itu adalah outputnya jauh dan dekat. Biasanya ketika kita upgrade headlamp ke biled itu kita harus menggunakan relay set, dan relay set itu pada umumnya menggunakan soket H4. Jadi output dari saklar jauh dekat itu langsung menuju ke soket H4. Di situ ada 3 pin, yang satu adalah negatif. Yang negatif nanti bisa kita hubungkan ke body atau ke ground. Kemudian yang satu ke lampu jauh dan yang satu ke lampu dekat. Ini adalah skema kabel ya, yang menggunakan saklar ISS dan relay set untuk biled. Dan ketika kita menggunakan tombol eksternal, biasanya ini untuk penambahan lampu D2 laser misalkan, nah, biasanya kan menggunakan tombol eksternal. Nah itu untuk inputnya ya, langsung masuk ke tombol eksternal tersebut. Jadi tidak melewati tombol ISS, tetapi dari flasher langsung menuju ke tombol eksternal. Dari tombol eksternal tersebut outputnya bisa langsung ke lampu jika tidak menggunakan relay set, tetapi jika menggunakan flasher, ini outputnya flasher yang akan kita ambil nanti, yang ini yang ada arusnya langsung setelah kunci kontak on. Nah untuk menghubungkan ini ya, menyambungkannya kita perlu soket 3 kabel ya, 3 pin sepasang ya, yang seperti ini ya. Anda cari yang satu paket pun bisa, ngecer pun bisa, tapi yang masih belum ada kabel, jadi nanti kabelnya tidak perlu pakai sambungan ya, kita buat sendiri. Cari soket sama skunnya saja, jangan yang sudah ada kabelnya. Dan sehingga nanti sehingga nanti akan terbentuk seperti ini ya, hanya yang dipakai hanya 2 kabel saja, tapi ini soketnya 3 pin, makanya kita carikan yang 3 pin dan yang dipakai 2 kabel. Jadi sebenarnya penyambungannya sama ya, lurus, hanya saja kita mengakali agar bisa keluar 1 kabel ya, dari arus kunci kontak. Jadi akan kita sambungkannya nanti di sini seperti ini, tanpa mengupas kabel, dan ini sini. Nah keluar 1 kabel ini untuk input ke saklar ISS-nya. Nah ini pun nanti kita akan memerlukan soket seperti ini ya, yang 3 pin. Jangan, saya ingatkan kembali, jangan yang sudah ada kabelnya, agar kabel tidak perlu pakai sambungan ya. Nanti akan kita buat sendiri ya. Kita perlu yang 3 pin ya, walaupun hanya yang dipakai hanya 2.
Ini pun sama, yang di sini nanti 3 pin juga. Ini yang sudah terpasang ya. Ini dari soket flasher lama ya, masuk ke flasher, kemudian arus yang arus plus yang dari aki kita keluarkan menuju ke input saklar ISS yang nanti akan menjadi input ke saklar headlamp ya. Ini ada 3 kabel, satu yang di tengah input ya, yang di tengah inputnya, outputnya 2, jauh dan dekat. Ini kita tes. Ini posisi off harusnya. Kita tes apakah ada arus. Tidak ada, belum ada ya, masih off. Kemudian kita on ke bawah. Ini onnya, on ya, merah, kabel merah ada arusnya, kabel hitam belum ada arusnya. Ini posisi pada pendek, jarak dekat ya, jarak dekatnya berarti ini merah ya, posisi jarak dekat. Posisi jarak jauh ada arusnya hitam, berarti yang jarak jauh adalah hitam. Ya, dan nanti yang di merah ini, jarak dekat ini ya, akan saya cabang juga sebagai input dari leveling. Ini nanti akan saya cabang untuk input leveling ya, karena leveling ini leveling otomatis inputnya dari lampu jarak dekat. Tapi kalau tidak menggunakan leveling tidak usah, tidak apa-apa. Nah, nanti dari kabel ini ya, output dari saklar ini nanti satu masuk ke jauh, yang hitam ini jauh, ini yang dekat ya, kemudian nanti masuk ke konektor H4. Biasanya kan kalau bilet H4 ini menjadi input dari H4 ya, 2 pin ini, kemudian yang 1 pin adalah kabel negatif ke H4 ya. Kalau bilet kan biasanya pakainya H4 ya, jadi nanti keluaran dari saklar ini langsung ke H4. Nanti jadinya seperti ini ya. Saya jelaskan kembali. Ini dari kabel flasher belok, kemudian ini yang menuju ke flashernya, dan ini arus aki setelah melewati kunci kontak keluar ya, kita keluarkan, kita hubungkan ke input lampu headlamp menggunakan saklar ISS dan ini boleh kebalik ya, bebas karena hanya ada 2 pin. Kemudian outputnya ini kabel hitam itu masuk ke saklar lampu jauh dekat, ini harus di tengah. Outputnya ini masuknya ke tengah sebagai input dari lampu jauh dan dekat, harus di tengah ya. Untuk jauh dan dekat menyesuaikan, kemudian yang dekat ini pada saklar lampu Vasio, yang ini adalah untuk jarak dekat, ini untuk jarak jauh ya. Dari sini menuju ke konektor H4 karena pada pemasangan lampu yang menggunakan relay set itu kebanyakan H4. H4 ada 3 konektor, yang satu adalah negatif, ini nanti ke ground, tempelkan ke bodi. Yang satu dekat dan yang satu jauh.
Ini saya lupa tadi ngeceknya ya, bisa disesuaikan nanti untuk jauh mana, dekatnya mana. Yang jelas ini adalah untuk lampu jarak dekat. Ini yang menggunakan konektor H4 dan tombol saklar ISS. Tapi jika kabel ini untuk lampu D2 laser ya, yang menggunakan saklar sendiri seperti saklar seperti ini ya, itu juga ada tiga pin off, kemudian on 1 on 2. On 1 on 2 mungkin bisa diartikan jauh dan dekat, atau putih dan kuning, atau kuning putih plus kuning. Yang jelas 2 mode ya. Jadi nanti yang di sini, kalau itu kan 3 pin ya, jadi nanti yang dari sini yaitu dihubungkan ke inputnya. Anda cari menggunakan multitester. Anda cari inputnya yang mana, atau biasanya ada di deskripsi saklarnya itu sendiri. Yang merah ini, yang dari sini itu wajib masuk dihubungkan ke input. Kemudian outputnya kan 2. Kita anggap ini tidak ada ya, langsung ini. Ini kalau yang menggunakan saklar eksternal, biasanya untuk D2 laser. Inputnya ini, kemudian outputnya ini bisa langsung ke sini. Jadi kalau untuk saklar yang eksternal ini tidak menggunakan ini. Jadi dari sini inputnya langsung menuju ke sini, saklar eksternalnya. Kemudian outputnya ada 2, bisa digunakan untuk jauh dan dekat. Jika menggunakan relay set sama seperti ini, tapi jika tidak menggunakan relay set ya, yang satu untuk satu mode, yang satu, yang 2 satunya lagi untuk mode satunya gitu. Baik, demikian dari saya cara merubah arus lampu menjadi DC untuk upgrade lampu bilet ataupun penambahan lampu D2 laser. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Do it yourself, resiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.